sekarang kita akan masuk nih ke langkah-langkah buat teman-teman itu melakukan clearance sale. Apa-apa aja sih yang perlu teman-teman perhatikan? Yang pertama adalah periksa performa produk. Tadi aku sempat info ya di awal, teman-teman itu perlu untuk melakukan analisa dulu sebelum melakukan clearance sale. Nah, ini yang aku maksud. Kira-kira dari analisa ini, nantinya teman-teman bisa menilai nih, oh ini perlu nih untuk dilakukan clearance sale. Oh, ini nggak perlu nih untuk dilakukan clearance sale. Teman-teman bisa dapetin datanya dengan melakukan stock opnam. Atau teman-teman mendapatkan datanya atau melihat datanya dengan memastikan jumlah stok yang ada di gudang sama dengan jumlah stok yang ada di seller center. Teman-teman bisa dapat datanya dari mana? Teman-teman bisa masuk ke menu produk saya, kemudian teman-teman pilih Mass Update, nanti muncul halaman seperti ini. Teman-teman pilihnya informasi penjualan ya. Terus nanti teman-teman tinggal download. Dari download inilah teman-teman bisa dapat nih, oh ternyata untuk contohnya apa ya, misalnya untuk saus gochujang stoknya udah tinggal segini, padahal pas teman-teman cek di gudang itu masa kadaluarsanya udah tinggal 6 bulan lagi atau udah tinggal 3 bulan lagi. Wah, itu udah bener-bener bisa dibilang harus di clearance sale secepat mungkin sebelum kualitas produknya semakin turun. Kayak gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa untuk ngecek jumlah pesanan untuk setiap produk di menu bisnis saya, pilihnya produk, performa produk, terus nanti teman-teman tinggal pilihnya itu download data yang ada di sini. Dari sini nanti teman-teman akan melihat nih, oh untuk saus gochujang, tadi kan aku contohnya saus gochujang ya. Saus gochujang itu sebenarnya sejauh ini sudah berhasil terjual misalnya 30 piece atau 20 piece. Nah, angka itu yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman untuk melakukan clearance sale atau enggak, karena datanya akan kita kawinkan. Bukan dikawinkan pakai VLOOKUP yang gimana-gimana, enggak ya. Teman-teman hanya cukup copy paste aja. Ya, tadi kita udah dapat nih datanya untuk jumlah pesanan yang dibuat, sama kita udah dapat juga nih jumlah stoknya. Ya. Nah, di sini aku mau ngasih tahu teman-teman nih, setelah teman-teman menggabungkan datanya, teman-teman bikin lagi satu kolom seperti ini, ya. Ini untuk bahan keputusannya teman-teman, untuk clearance atau enggak. Boleh nggak sih tambahin satu kolom lagi untuk ngelis kadaluarsanya? Boleh-boleh aja. Ya, biar teman-teman nggak ngecek lagi untuk kadaluarsanya karena udah ada di tabelnya teman-teman. Oke. Nah, aku akan contohin di sini. Ya, misalnya adalah saus yakiniku nih. Ternyata peminatnya sedikit. Tahu dari mana? Tahu dari pesanan yang dibuat. Ternyata sejauh ini yang check out baru 1. Ya, yang ke check out baru 1. Stoknya masih banyak banget. Pas teman-teman cek, ternyata masa kadaluarsanya udah mau habis. Kalau masa kadaluarsanya udah mau habis, biasanya terus-terus tuh kualitas produknya akan semakin turun. Berarti harus di clearance sale. Ya. Nah, ini yang kedua nih, saus gochujang. Saus gochujang sama nih. Yang di check out barangnya cuma 1, stoknya masih cukup banyak, 28. Tapi pas teman-teman cek, ternyata masa kadaluarsanya masih jauh, masih 1 tahun atau masih 2 tahun atau 1,5 tahun. Oh, masih aman. Berarti nggak perlu untuk dilakukan clearance sale. Ya, nah ini kurang lebih untuk contoh-contohnya. Kalau teman-teman mau lakukan di awal kuartal tadi ya, bulan Januari, April, Juli, atau Oktober. Kalau Januari berarti kan teman-teman menghabiskan sisa-sisa New Year sale ya, New Year clearance sale, ngabisin dari stok-stok 11-11 ya, kita kan ada big campaign yang besar banget ya, ada 11-11, ada 12-12. Nah, itu teman-teman ngabisin stok-stok itu. Kemudian
Di April teman-teman bisa menghabiskan sisa produk promosi yang New Year Sale yang di bulan Januari kan teman-teman pasti bikin New Year Sale tuh. Kalau masih ada sisa produknya udah clearance saja di bulan April. Tapi ingat ya, ini hanya sebagai contoh, teman-teman harus menyesuaikan lagi dari apa? Dari masa berlakunya produknya teman-teman atau masa kadaluarsanya teman-teman. Nah, jadi nggak bisa tuh dipukul Januari, habis Januari, April, terus Juli, Oktober, enggak. Teman-teman disesuaikan lagi dengan masa berlaku produknya teman-teman. Ini aku punya contoh ya, ini contoh aja. Jadi ada produk baju harganya 100.000, stok yang sisa itu 50 piece. Yang beli itu 20 orang. Ini contoh ya. Yang beli 20 orang dengan 2 metode clearance sale yang berbeda. Yang satu buy one get one, yang satu lagi 50%. Menurut teman-teman mana yang paling cepat untuk ngabisin barang? Mana sih yang paling efektif? Tentunya yang paling efektif untuk menghabiskan barang adalah yang buy one get one. Kenapa? Karena sekali check out 2 barang keluar. Kalau kamu pakai yang 50%, dia bisa check out dengan 1 barang aja, dia udah bisa mendapatkan benefit dari promo clearance sale kamu. Tapi kalau buy one get one, ya berarti udah ada 2 produk yang keluar. Padahal dari segi nominal sama aja. Buy one get one kan berarti ya sebenarnya satu produknya itu diskon 50%. Tapi kalau tujuannya buat ngabisin barang, itu lebih cocok yang buy one get one. Makanya teman-teman kalau ngelihat brand-brand yang suka clearance sale, suka kan ada yang namanya twin pack. Pernah lihat nggak? Ada produk yang twin pack. Nah, twin pack itu sama aja kayak buy one get one. Itu adalah produk-produk yang di clearance sale. Ya, jadi sampai sini paham ya, teman-teman. Aku kasih pilihan. Teman-teman lebih senang pakai metode yang seperti apa? Twin pack atau buy one get one, atau yang 50% diskon.